Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan membangun ibadah kelompok yang pertama di tahun 2001 ini. Dan mari kita memulai ibadah kita dengan bersama-sama bangkit berdiri. Kita awali dengan memuji Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi 29 ayat 1, 2, dan ayat yang ketiga. Kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Ibadah pada sore hari ini bersama-sama kita lakukan hanya di dalam kuasa Allah yang bertakhta di kerajaan surga. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, Allah yang dengan setia mewujudkan kasih dan anugerahnya. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 16 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama, mari kita satukan hati di dalam doa. Tuhan yang Maha Baik, saat ini kami membangun ibadah kelompok yang pertama di tengah-tengah kehidupan kami berjemaat GKJW Jemaat Singosari ini. Dan
Pada saat ini juga kami bersama-sama memasuki bulan penciptaan, di mana kami merenungkan, mengevaluasi diri kami, hubungannya dengan lingkungan ciptaan Tuhan bagi kami semua. Tuhan, kami akan merenungkan firman Tuhan berkaitan dengan semua itu. Kiranya Engkau sendiri yang hadir, membimbing kami, sehingga kami benar-benar diberi roh yang paham untuk memahami kehendak-Mu melalui firman yang boleh kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman akan kita baca dari Kitab Mazmur 19. Kitab Mazmur 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Yang demikian firman-Nya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki, yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita semua yang mendengar dan yang melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita semuanya tentu sudah mengetahui bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, sekaligus Tuhan juga menciptakan lingkungan untuk hidup manusia. Lingkungan ini tidak hanya menjamin manusia bisa hidup dengan baik, tapi juga menjamin kelestarian kehidupan mereka. Dari turunan ke keturunan, dari generasi ke generasi. Tuhan menciptakan biji-bijian, buah-buahan, macam-macam, ikan-ikan di laut, dan seterusnya, supaya manusia tercukupi pangannya, gizi dan vitaminnya. Tuhan menciptakan udara yang penuh dengan oksigen ini, supaya manusia menghirupnya ketika ia bernafas. Tuhan menciptakan air, supaya manusia bisa minum ketika mereka haus. Tuhan menciptakan banyak hal, dan semua itu demi manusia. Oleh karena itu, sudah selayaknya manusia dalam membangun relasi dengan lingkungannya adalah sebuah relasi yang saling menguntungkan, saling membangun, dan saling memelihara. Karena semakin kita ini memelihara alam lingkungan kita, semakin kita pun dipelihara oleh alam lingkungan kita. Semakin kita merawat lingkungan kita,
kita pun semakin dirawat oleh lingkungan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hanya saja dalam kehidupan sehari-hari, kita sering abai dalam memahami kenyataan ini. Jangankan kita membangun alam lingkungan di sekitar kita. Jangankan kita merawat lingkungan kita. Sebaliknya, yang terjadi malah kita sering merusak lingkungan itu. Di sini kita tidak berbicara masalah yang muluk-muluk tentang berapa hektar setiap tahun hutan berubah fungsi. Dibangun gedung-gedung yang tinggi. Kita tidak berbicara berapa hektar sawah berubah fungsi menjadi perumahan-perumahan. Kita tidak berbicara berapa hektar tanah-tanah resapan berganti fungsi menjadi jalan dan mal. Kita bicara yang sederhana saja. Kebiasaan kita membuang sampah. Jujur Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masih sering sembrono di dalam kita membuang sampah. Kita sering membuang sampah dengan serampangan dan sembarangan. Orang membuang sampah di sungai. Jumlahnya tidak hanya puluhan, ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang masih punya tradisi membuang sampah di sungai. Ada popok, ada pampers, ada hal-hal lain yang sebetulnya tidak layak untuk dibuang di sana. Demikian pula kalau kita amati orang yang di jalan-jalan itu, mengendarai mobil itu, dengan enaknya saja. Mereka membuang putung rokok dari jendela mobilnya. Membuang bungkus rokok ke jalan. Membuang plastik dan macam-macam. Kecil memang kelihatannya. Tapi ini menunjukkan kita sebenarnya masih dalam tahap budaya yang sering abai terhadap lingkungan. Akibatnya kita tahu daerah-daerah yang dulu tidak banjir menjadi banjir. Daerah-daerah yang dulu tidak longsor menjadi longsor. Jangan salahkan Tuhan. Jangan salahkan lingkungan. Evaluasi diri kita sendiri. Di dalam kita berelasi dengan lingkungan hidup kita. Semakin kita peduli dengan lingkungan, semakin lingkungan kita peduli kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, menurut kitab suci, lingkungan hidup kita ini tidak hanya merawat kita dari sisi yang bersifat profan saja. Hal-hal yang nampak, yang jasmani, tapi juga merawat hal-hal yang rohani dan yang spiritual. Karena alam, lingkungan hidup kita, baik yang bersifat mikro atau yang makro, diminta atau tidak diminta, mereka selalu bersaksi tentang kebesaran Allah. Mereka bersaksi tentang kuasa Allah. Mereka bersaksi tentang keagungan Allah. Supaya kita dekat dan setia kepadanya. Bapak Ibu, kalau ada waktu, sejenak merenung. Kita melihat kupu-kupu yang terbang di halaman rumah kita. Betapa cantiknya mereka. Siapa yang mencipta? Allah. Kalau kita ada waktu dari kesibukan kita, mendengarkan burung-burung yang bernyanyi, indah dan luar biasa. Siapa yang mencipta? Tuhan.
Kita memandang langit dengan berbagai pernak-perniknya. Begitu luas dan luar biasa. Megah. Siapa yang mencipta? Tuhan. Alam, lingkungan kita selalu mengajak kita, mengantar kita sampai kepada Tuhan. Dan supaya kita setia kepada-Nya. Oleh karena itu, Daud di dalam Mazmur yang sudah kita baca, mengungkapkan pengakuannya yang boleh saya baca sekali lagi demikian. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki, yang keluar dari kamarnya girang, bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Amin. Kita sejenak mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan yang kita wujudkan dalam persembahan kita masing-masing. Kita iringi dengan kita memuji Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi 172 ayat 1 dan ayat yang kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang mari kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih.
Jika kami masih pulih membangun ibadah di awal tahun 2021, dan kami yakin percaya bahwa Engkau sendiri yang selalu hadir membimbing kami di hari-hari yang akan kami lalui. Perkenankan Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa bagi seluruh kehidupan warga jemaat Tuhan, khususnya yang ada di Singosari ini. Engkau hadir menyertai dan memberkati mereka. Bagi yang sakit, Engkau sembuhkan, khususnya Bapak Jasmadi yang jauh di Papua. Jaga kekasih-Mu ini. Beri kekuatan, berkat, dan kesehatan, sehingga mampu menjalankan tugas kewajiban yang harus dilakukan sehari-hari. Demikian pula Tuhan, kami doakan berbagai aktivitas, kegiatan yang ada di gereja-Mu. Baik itu di bidang kesaksian, pelayanan, penata layanan, persekutuan, teologi, berkati. Sehingga di tahun 2021 ini, kami pulih menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang ada ini hanya demi kemuliaan nama Tuhan sendiri. Kami tak lupa Tuhan juga mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini terkena dampak bencana. Baik itu yang ada di Sulawesi Selatan, Majene, dan Mamuju, Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Bogor di Puncak, juga Sumedang, Semeru. Kiranya Engkau juga Tuhan hadir. Engkau juga Tuhan yang memberi kekuatan bagi saudara-saudara kami, sehingga mereka di tengah-tengah bencana ini tetap kuat menghadapinya bersama dengan Tuhan. Kami tak lupa juga serahkan para pemimpin bangsa kami, presiden, para menteri, dan para pejabat lainnya. Berikan mereka hikmat, kemampuan untuk bersama-sama membangun negeri yang kami cintai, Indonesia ini. Sehingga kami boleh berbangsa bernegara dengan penuh damai sejahtera, dengan penuh sukacita. Lebih-lebih Tuhan, di saat-saat yang tak mudah ini, Engkau hadir, Engkau sendiri yang berkarya, sehingga kami segera bisa mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada karena pandemi COVID-19 dengan berbagai akibatnya ini. Tuhan, kami yakin dan percaya jika Engkau bekerja, tak ada hal yang mustahil. Demikian pula persembahan yang telah kami kumpulkan, Engkau berkati, sehingga persembahan ini benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Demikian Tuhan, doa-doa kami, doa-doa yang tidak sempurna ini kami mohon hanya di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi 436 ayat 1 dan 2. Nanti ayat yang kedua kita pujikan dengan berdiri. Jelas
Persilahkan berdiri. Kita mengambil saat teduh dan menerima berkat. Anugerah, berkat dan damai sejahtera dari Allah selalu hadir menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian, saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kelompok pada sore hari ini. Selamat berpisah. Kita berjumpa pada kesempatan yang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin.